Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang rindu belajar dalam pembelajaran teologi, bagi para pemula, bagi para kaum awam, para pekerja gereja yang rindu diperlengkapi dengan pembelajaran teologi secara praktis untuk cepat kita pahami, maka kembali kita belajar tentang sebuah pengantar teologi sistematika. Kelanjutannya pada hari ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa memperoleh informasi-informasi atau sumber-sumber dalam pembelajaran teologi. Sebenarnya ada 3 saja, tidak banyak. Ada 3 sumber utama yang dipakai di dalam proses pembelajaran teologi. Sumber yang pertama dan terutama yang menjadi prioritas di dalam pembelajaran teologi adalah Alkitab. Alkitab sebagai sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan mutlak bagi iman dan kehidupan Kristen. Dengan demikian, sikap kita dalam belajar teologi harus mendudukkan Alkitab sebagai sumber utama di dalam pembelajaran teologi. Sumber-sumber yang lain itu menjadi sumber-sumber tambahan. Tetapi sumber pembelajaran teologi Kristen adalah Alkitab. Dengan demikian bagaimana sikap kita terhadap Alkitab itu sendiri. Sikap orang Kristen atau orang yang belajar teologi terhadap Alkitab adalah menerima Alkitab firman Allah secara utuh. Bukan Alkitab itu separuh, sebagian, tetapi secara keseluruhan Alkitab itu firman Allah. Firman Allah yang hidup, firman Allah tanpa salah. Di dalam firman itu mengajar kita, mendidik kita untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kehidupan kita untuk berada di dalam jalan kebenaran. Yang kedua adalah Alkitab tidak keliru dan Alkitab itu tidak salah. Kita telah belajar bahwa Alkitab yang tidak ada salahnya adalah Alkitab suci, kitab suci atau graf yang sudah tidak ada lagi. Yang tidak ada lagi pada kita sebagai umat Kristiani. Yang tertinggal yang ada pada kita adalah manuskrip, salinan-salinan kitab. Lalu bagaimana? Apakah kemudian Alkitab yang kita pegang ini kemudian kehilangan otoritas? Apakah kemudian kita tidak lagi mempercayai Alkitab ini sebagai firman Allah? Apakah kemudian iman kita menjadi goncang karena ternyata yang ada pada kita ini adalah salinan-salinan? Tidak. Saudara, ada 2 fakta besar bahwa presentasi kesalahan yang ada di dalam Alkitab itu sangat kecil, mungkin di bawah 1%. Dan dengan membandingkan manuskrip-manuskrip yang ada, seringkali kita yang mempelajarinya mendeteksi ada kesalahan dan bahkan mengetahui yang mana yang salah dan mana yang benar. Yang kedua, bahwa kita boleh percaya Allah pasti melindungi firman-Nya dari kesalahan-kesalahan yang fatal. Nah, apa dasar daripada kepercayaan itu? Dasarnya adalah kebijaksanaan daripada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kesalahan-kesalahan, kesalahan besar, kesalahan yang fatal masuk di dalam firman-Nya. Oleh karena itu sebagai umat Kristiani kita tidak boleh guncang oleh karena ada fakta demikian. Sikap kita yang pertama dan terutama tadi menerima Alkitab firman Allah, dan Alkitab tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Karena di dalam Alkitab itu sendiri yang menjadi sumber misi, sumber kepercayaan kita. Yang kedua adalah tradisi gereja. Kita tahu betul bahwa ada tradisi-tradisi gereja dari tokoh-tokoh, dari bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja, bapak-bapak besar seperti Ambrosius, Agustinus, dan Hieronymus. Di dalam tradisi-tradisi gereja kemudian kita mempelajari bagaimana proses perjalanan pembelajaran doktrin, sejarah gereja hingga pada hari ini. Dan yang ketiga, yaitu baru masuk pada buku-buku referensi
atau buku-buku lainnya. Banyak sekali buku-buku referensi yang saudara bisa pakai sebagai sumber pembelajaran teologi. Buku-buku teologi banyak yang sudah jadi, yang tinggal kita pelajari. Baik itu buku-buku teologi dari dalam yang ditulis oleh penulis-penulis dari dalam negeri, maupun buku-buku yang telah diterjemahkan, buku-buku luar yang telah diterjemahkan, untuk kemudian bisa kita baca dan kita pelajari sebagai bahan referensi kita. Teologi-teologi biblikal, teologi historikal, atau teologi atau filosofis, untuk dipergunakan sebagai sarana membantu menyelidiki Alkitab dengan lebih baik. Sehingga saudara bisa menjadikan perbandingan-perbandingan pada waktu saudara melakukan tafsiran atau penelaahan terhadap Alkitab. Saudara, yang menjadi catatan akhir adalah secara mutlak, pertama, Alkitab itu adalah sumber satu-satunya yang utama, yang tertinggi, yang otoritasnya paling tinggi dan mutlak bagi iman dan kehidupan Kristiani. Untuk catatan sumber-sumber kedua, tradisi gereja dan buku-buku yang menjadi referensi bisa dipakai untuk membantu, namun demikian kebenaran dari sumber-sumber tersebut harus ada di bawah terang Alkitab. Saudara menggunakan tradisi-tradisi gereja, saudara menggunakan buku-buku referensi, semuanya harus tunduk di bawah otoritas daripada Alkitab. Demikian yang menjadi pembelajaran kita hari ini, sehingga kita tahu dari mana kita bisa menemukan sumber-sumber pembelajaran teologi itu. Allah memberkati kita. Salam.